Nat, kayak yang tadi udah gue bilang, sejauh ini kan kita emang udah baca hampir ratusan cerita horor ya. Dan selain cerita horor tentang suatu tempat, ada juga cerita horor tentang mitos-mitos yang dilanggar. Bahkan sesimpel coret-coret muka orang aja, ternyata ini beneran bisa berimbas cukup gede. Kayak di cerita yang bakalan gue ceritain ini. Lo pernah denger Bi, Nat, tentang orang yang iseng suka coret-coret muka temennya yang lagi tidur. Terus kata itu hal itu bisa bikin roh orang itu tuh lupa dan bingung buat ngenalin jasadnya dia sendiri. Iya, bahkan katanya bisa sampai gak balik lagi ke badannya kan? Nah bener, dan gue dapet cerita itu Nat. Ada cowok sebut aja namanya Raffi. Dan kejadiannya terjadi waktu pas Raffi itu SMK kelas 2 di tahun 2005. Waktu Raffi SMK tuh dia ikutin banyak organisasi gitulah di sekolahnya. Sampai-sampai Raffi sama teman-temannya tuh sering banget nginep di sekolah. Padahal ada juga momen dimana lagi gak ada kegiatan, tapi mereka suka nginep bareng gitu. Nah 5 hari dalam seminggu, Raffi tuh selalu nginep bareng sama teman-temannya di sanggar pramuka sekolah mereka. Nah ada satu malam, pas mereka nginep itu, mereka tuh jadi kayak suka usil-usilin satu sama lain gitulah pas temen lagi pada tidur. Ada satu temennya Raffi namanya Gibran. Dia tuh bilang ke Raffi kayak, yuk usilin si Alam yuk, kalau dia udah tidur. Nah Raffi jawab kayak, usilin gimana? Nah pas jam 12 malam itu, waktu si Alam udah tidur, Raffi sama teman-temannya tuh kayak buru-buru ngambil peralatan lukis gitu Bi, Nat. Mereka tuh kayak mau ngelukis tangan, kaki, perutnya Alam pakai areng yang dicampur sama minyak goreng. Pas semua siap, Raffi tuh langsung tuh coret-coret bagian tangannya Alam. Terus ada juga nyoret perutnya, nyoret kakinya. Nah terus ada satu temannya Raffi tuh ngomong, yuk coret-coretin mukanya Alam aja yuk. Nah Raffi langsung bilang kayak, gila lu jangan-jangan gak usah. Raffi jelasin lah kenapa dia ngelarang, karena dia denger tuh ada cerita kalau nyoret-nyoret muka orang waktu tidur nanti rohnya gak bisa balik yang kayak lu bilang Nat. Nah teman-temannya tuh malah ketawa dan mereka bilang kayak, yaelah tuh mah cuma bohong. Dulu gue juga pernah nyoret-nyoret muka adek gue baik-baik aja. Nah karena Raffi mikir kayak mager juga nih debat, akhirnya Raffi tuh terserahin tingkah teman-temannya lah. Selesai teman-temannya Raffi tuh coret-coret muka si Alam yang lagi tidur, masih sempat tuh mereka ketawa-tawa ngeliat hasil coretan mereka. Udah saking ketawa, udah pas udah ketawa-tawa bercanda-canda, akhirnya beres itu mereka coba buat tidur lah. Nah singkat cerita, pagi nih jam 5 alarm Raffi tuh bunyi. Raffi tuh langsung ngebangunin anak-anak buat mandi, siap-siap cari sarapan sebelum masuk sekolah. Oke. Udah tuh Raffi mandi. Setelah Raffi mandi, balik ke sanggar pramuka itu, gantian teman-temannya mandi, dan Raffi tuh ngeliat kalau si Alam tuh masih tidur nyenyak. Dibangunin sama Raffi juga diem aja. Raffi mikir kayak, oh mungkin si Alam nih kecapean makanya tidurnya tuh lelap banget gitu. Nah udah beres teman-temannya siap-siap, Raffi tuh bilang ke teman-temannya kayak, ini gimana nih Alam kok gak bangun-bangun ya? Nah ada temennya yang bilang kayak, udah biarin aja, ntar juga bangun, ntar kan nyusul gitu. Yaudahlah, Raffi juga mikirnya kayak, oh ya udah mungkin juga ntar nyusul. Mereka cari sarapan, habis itu mereka kasihkan ngobrol, akhirnya bel bunyi. Masuklah mereka semua ke kelas. Singkat cerita, bel waktu istirahat bunyi, dan di situ tuh Raffi ketemu sama si Gibran, teman yang tadi tuh di kantin. Dia nanya lah ke Gibran kayak, Bran kok Alam gak bareng sama lu tumben? Gibran jawab, oh gak tahu tuh paling juga masih molor deh di sanggar pramuka. Nah sambil makan tuh mereka ngobrol-ngobrol di kantin, dan akhirnya entah kenapa obrolan itu tuh nyangkut ke tentang mitos dan gaib-gaiban gitu Bi. Oke. Raffi inget tuh sama ucapannya sendiri tentang semalam yang coret-coret muka orang. Raffi bilang lah ke Gibran kayak, apa jangan-jangan si Alam rohnya gak balik ya anjir. Akhirnya Raffi ngajakin Gibran lah buat nengokin ke sanggar, tapi bel pelajaran udah bunyi, akhirnya mereka harus masuk kelas dulu. Setelah beres pelajaran, Raffi sama Gibran langsung buru-buru lah nyamperin si Alam ke sanggar pramuka ini. Pas mereka masuk, mereka ngeliat emang bener Alam masih tidur. Pas dideketin, ternyata kulit Alam tuh udah pucet dan suhu tubuhnya tuh dingin banget. Buru-buru lah tuh akhirnya mereka berdua ngebawa Alam ke UKS, dan sampai jam 5 sore Alam tuh gak sadar-sadar. Gibran bisik-bisik ke Raffi kayak, apa mungkin bener yang tadi kata lu ya? Raffi cuma bilang gimana karena bingung juga gitu ngeliat temennya gak bangun-bangun kan. Nah memang waktu itu tuh kondisi Alam emang masih nafas, tapi pelan banget dan tubuhnya tuh dingin banget gitu. Perawat UKS itu bilang kayak, kok aneh ya udah dikasih suntikan tapi belum juga bangun, padahal juga harusnya 1 jam lalu udah bangun. Nah waktu itu tuh Raffi bener-bener gak bisa mikir panjang. Yang ada di benak dia tuh dia harus nyari orang pinter biar ngebangunin Alam. Akhirnya Raffi sama Gibran minta tolong lah sama satu guru yang emang katanya bisa ngurusin hal-hal gaib gitu.
ketemulah mereka sama yang namanya Pak Slamet, guru mereka juga. Setelah mereka ketemu Pak Slamet, Raffi ceritain lah semua kejadiannya, mereka jujur tuh. Habis itu udah tuh Pak Slamet nyuruh Raffi ambil air mentah, 1 gayung, air panas sama kain. Setelah apa yang disuruh udah Raffi bawa semua, Raffi langsung tuh ngasih ke Pak Slamet. Mereka ngeliat lah langsung tuh Pak Slamet tuh langsung kayak baca-bacain doa gitu hampir setengah jaman. Dan terakhir Pak Slamet tuh ngusap muka Alam buat ngilangin gambar coret-coretannya itu. Setelah 80% coret-coretannya hilang, Pak Slamet tuh langsung baca doa sambil pegang kepalanya Alam. Dan tiba-tiba banget Alam bangun tuh, sadar lah, langsung kayak duduk ngos-ngosan gitu Bi. Mukanya tuh merah, keringetan. Dan disitu Raffi nanya lah sebenarnya apa yang terjadi, apa yang Alam rasain gitu. Pak Slamet jawab kayak, besok-besok jangan lagi ya iseng coret-coret muka orang lagi tidur, bahaya. Untung nih masih bisa balik temenmu. Kalau udah 24 jam dia gak bangun, beneran rohnya gak bisa balik lagi. Udahlah beres diurusin gitu, akhirnya mereka berdua nganterin Alam balik ke rumahnya biar istirahat. Nah hal yang paling bikin Raffi merinding itu pas ketika Raffi tuh nanya apa yang Alam rasain sebenarnya. Alam jawab, gue mimpi gue gak bisa ngeliat muka gue sendiri padahal gue lagi depan kaca. Dan pas gue ngelewatin setumpuk sampah hitam gitu, gue denger kayak doa yang keluar dari celah-celah sampah itu. Akhirnya pelan-pelan bisa ngeliat lah muka gue. Pas gue coba ngegapai badan gue sendiri, gue ngerasa keangkat naik ke langit sampai gue akhirnya bener-bener kebangun. Gila. Berarti Muy, si Alam itu yang mukanya dicoret, dia tuh sampai gak bisa ngenalin diri dia di mimpi gitu. Iya, gue juga percaya gak percaya sama mitos itu ya Nat. Cuman beneran kejadian kayak gini, akhirnya gue mikir kayak, oh waktu pas jasadnya emang berantakan mukanya dicoret-coret, ya mungkin di alam sana juga dia gak bisa ngeliat mukanya sendiri kan. Iya benar. Jadi bener gak bisa balik anjir.